Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Alhamdulillah kita masih diberi keselamatan, kesehatan. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat iman, Islam, serta kesehatan sehingga kita mampu menjalani kehidupan pada pagi atau siang dimanapun antum berada. Alhamdulillah kali ini saya masih bisa memberikan sedikit ilmu, membagi ilmu dari tugas-tugas yang saya kerjakan. Dan yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita aturkan, kita curahkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya hingga saat ini Islam mampu memperjuangkan panji-panji Islam, panji-panji kebenaran, dan juga itu Nabi Muhammad hanyalah perantara dari pesan-pesan Allah dalam Al-Quranul Karim. Dan tentunya Nabi Muhammad yang mampu membawa Islam dari dalam kejahiliahan menuju ke zaman terang benderang, hingga sampai saat ini kita masih merasakan nikmat yang sangat luar biasa. Di sini kali ini saya ingin menjelaskan kaitannya tentang bab pertama dalam buku akidah, kuliah akidah kuliah akidah Islam karangan Dr. Yunal Ilyas, Profesor Dr. Yunal Ilyas. Langsung saja pada bab pertama, yaitu pendahuluan. Dari buku situ dijelaskan bahwasanya tentang definisi akidah. Secara etimologis akidah yakni adalah dari bahasa Arab akoda yang berakar dari kata akada yakidu, akadan akidatan yang berarti ikatan kokoh atau asas. Kalimat tersebut, akidah itu sudah berulang kali, beberapa kali dalam Al-Quran disebutkan. Contohnya dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 98 yang berbunyi a'lamu annallaha syadidul iqabi wa annallaha ghafurur rahim, yang artinya Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu lakukan. Dengan tidak sengaja, sebaliknya dia menghukum kamu dengan sumpah-sumpah yang sengaja kamu lakukan. Pengertian yang kedua itu akidah secara terminologis, bahwasanya Hasan Al-Banna yakni memberikan penjelasan kaitannya tentang akidah, aqaid, bentuk jamak dari akidah. Berapa perkara yang wajib kita diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan. Itu menurut akidah dari Hasan Al-Banna yang berada dalam buku kuliah akidah Islam oleh Profesor Yunal Ilyas tadi ya. Dan untuk memahami pengertian tersebut, setidaknya kita memiliki beberapa poin catatan. Di subbab ini, di poin ini, bahwasanya ilmu itu dibagi menjadi dua, yakni ilmu daruri dan ilmu nazari. Ilmu yang memerlukan dalil cukup dengan indera mata dan logika. Ilmu ini yang ilmu dan logika lah, dengan secara
empiris secara akal. Dan yang kedua ilmu nadhari yang memerlukan dalil-dalil. Yang di luar akal manusia, ilmu itu harus memerlukan dalil-dalil. Dan yang kedua, setiap manusia memiliki fitrah yang suci dalam mengakui kebenaran bertuhan. Setiap manusia yang lahir itu pasti memiliki fitrah yang suci. Yang ketiga, keyakinan tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan. Yakin dan tanpa ada keraguan. Yang keempat, akidah mendatangkan ketentraman jiwa. Kita harus yakin bahwa akidah, dengan adanya seseorang memiliki akidah atau dasar atau asas yang kuat, ia akan mendatangkan ketentraman jiwa bahwasanya dia punya sandaran kepada siapa dan untuk apa kehidupannya itu. Itulah akidah. Dan yang kelima, bila seseorang sudah meyakini kebenaran yang ada itu, maka ia harus menolak dengan segala yang bertentangan dengan kebenaran itu. Karena jika tidak, ya bisa merusak akidah seseorang itu. Yang keenam, tingkat keyakinan seseorang bergantung pada pemahaman dalil. Maka untuk meyakini suatu akidah yang kuat itu, memahami dalil itu adalah kepentingan juga yang harus diyakini oleh setiap orang yang harus meyakini akidah secara kafah. Sebab yang kedua, tadi yang pertama itu ya tentang pengertian akidah, yang kedua yaitu tentang istilah lain tentang akidah. Disebutkan dalam buku Dr. Yonal Ilyas ada 5. Yang pertama adalah iman. Yang kedua tauhid, yang ketiga usuluddin, yang keempat ilmu kalam, yang kelima fikih akbar. Yang pertama ya, iman. Ada beberapa pendapat yang menyampaikan akidah dengan iman dan juga yang membedakannya. Jika kita mengikuti iman seperti Jahmiyah dan Asy'ariyah, maka arti iman adalah tasdik, membenarkan di dalam hati, dan Asy'ariyah maka arti iman, dan menurut Asy'ariyah maka arti iman dan akidah yang bersinonim. Namun bila kita mengikuti para salaf, ulama salaf seperti Imam Muhammad, Imam Malik, Imam Syafi'i, maka arti iman berubah menjadi yang diyakini di dalam hati, yang diucapkan dengan lisan, dan yang diamalkan dengan anggota tubuh. Itulah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada 2 itu ya. Yang kedua ada tauhid atau mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Yang ketiga itu usuluddin, pokok-pokok agama yang dinamakan usuluddin karena akidah mencakup asas-asas dasar prinsip atau yang perlu diimani dan yang diyakini oleh umat Islam. Prinsip utama agama Islam yang perlu diimani dan diyakini oleh umat Islam. Yang keempat, ilmu kalam. Berbicara tentang ilmu kalam, pembicaraan akidah itu meluas. Karena banyak pemikir-pemikir muslim yang mampu menjelaskan dengan akidah itu, maka disebut juga ilmu kalam. Karena pembahasannya itu luas sekali, luas. Yang kelima ada fikih akbar, pemaham fikih yang besar, seperti yang dikarenakan ayat Allah pada surat At-Taubah ayat 122 yang intinya ada tafakuh fiddin ya. Sebab yang ketiga yakni tentang ruang lingkup pembahasan akidah, itu ada 4 dalam buku Yonal Ilyas yang mengutip dari Hasan Al-Banna, bahwasanya yang pertama ilahiyat, segala sesuatu itu berhubungan dengan Allah, ilahiyat. Yang kedua nubuwah, pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul. Yang ketiga rohaniyat, segala sesuatu yang berhubungan dengan metafisik. Yang keempat masam'iyat, segala sesuatu yang bisa diketahui lewat sam'i dengan dalil nakli Al-Quran dan As-Sunnah. Sedikit itu yang bisa saya sampaikan dari pembahasan kali ini tentang pendahuluan dari buku kuliah akidah Islam karangan Dr. Yonal Ilyas. Sekaligus ini menjadi tugas dari Ustadz Rahmat kaitannya dengan mata kuliah akidah Pondok Ejah Nuriyah Sobron.
Sekian dari saya, Anas Asy'ari Nasuha, Pondok Ajaran Sobron, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Saya ucapkan nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.